gembala bayi. Kalau lihat filmnya pasti lihat ini. Ya. Saya bukan yang katekis, bukan yang saya masuk agak lama di sini, ya di ya. Nah sekarang hari ini saya minta izin sama Pak Ardi punya waktu. Jadi gini, seminggu ini adalah kalau kita lakukan Laudato Si secara internasional dirayakan pekan Laudato Si. Bukan Laudato Si itu bahasa apa gitu ya. Tapi Laudato Si itu sebetulnya satu ensiklik atau surat dari Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, dan ini sebetulnya sudah dikeluarkan dari 2015. Jadi sekarang kita merayakan 7 tahunnya. Nah ini ada satu pekan ini khusus semua orang pada buat nih, di mana-mana buat kegiatan apa yang menyangkut surat dari Bapak Paus. Kalau kita tidak tahu, kita sebagai orang Katolik, kita kan anak buahnya Paus ya. Masa kita nggak tahu suratnya ya, gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan ini untuk kita semua dulu. Ya. Ini bukunya ada di sini sebetulnya. Kalau kita punya kesempatan bacalah ini menarik sekali, ya menyentuh hati. Cuma saya hanya kasih satu bagian kecil aja. Mungkin ini bisa merangsang untuk tahu lebih banyak. Besok-besok kalau kamu punya kesempatan di perpustakaan baca surat-surat Paus lagi mungkin akan menyenangkan tahu tentang itu. Jadi ensiklik itu biasanya ditulis sama Paus karena dia merasa ada jeritan dari dunia pada zaman itu. Dede, aku mau didengerin. Ya, Dede ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa ngomong-ngomong gak apa-apa di sini. Jadi ini Paus Fransiskus ini. Jadi kalau kita dengar seperti 58 tahun yang lalu mungkin sekitar tahun 63 ada satu ensiklik yang ngomongnya Pacem in Terris, berarti damai di seluruh dunia. Itu ada ketika mulai ada perang nuklir. Ya, nah jadi setiap kali surat-surat itu datang, surat yang kita bilang ensiklik itu datang karena ada panggilan dunia untuk sesuatu. Ya, termasuk yang ini 7 tahun lalu juga ada berbicara seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya Paus Benediktus juga mengeluarkan ensiklik tentang alam yang telah dilukai oleh kegiatan-kegiatan manusia, ya aktivitasnya manusia. Sekarang kita lihat, sekarang di buku ini dikasih tahu lagi. Dia bilang begini nih. Saya ambil yang bagian integral ekologi ya, itu nomor 163 sampai dengan 137 sampai dengan 160. Ini dia pertama-tama dia bilang sekarang semua yang ada di dunia ini ada keterkaitan. Jadi dulu kita bilang itu masalah alam gitu ya, itu masalah sosial. Sekarang udah kali lagi kayak gitu. Harusnya kalau kita bilang terintegrasi itu adalah masalah alam dan sosial itu adalah masalah yang satu. Masalah alam dan sosial yang complicated, yang kompleks gitu ya. Jadi mungkin masih kayak ini apa sih Sul ngomong apa ya, nanya dong, boleh nanya. Kalau kayak gitu, kalau kalian itu nanya ya, Sus maksudnya apa gitu ya. Saya kasih cuma penjelasan sedikit gini karena saya berusaha meringkas supaya jangan terlalu berat bacanya gitu ya. Jadi masa kita ngertiin. Lalu dibilang terintegrasi, kenapa? Ternyata masalah alam itu nggak sendirian. Jadi misalnya terjadi banjir, terjadi tanah longsor gitu ya misalnya ya, contohnya ya ada masalah suhu, terus kita mau bilang apa? Ya karena hujan terlalu banyak. Ternyata kayak itu juga. Jadi ketika ada pohon-pohon yang ditebang ya, itu kita bilang ada degradasi hutan ya. Ketika pohon-pohon ditebang, semua akar-akar pohon yang harusnya mengikat tanah itu tidak ada. Jadi dia ke bawah, ya enggak, terjadi banjir gitu. Nah terus sumber air juga berkurang. Kenapa? Karena pada waktu pohon-pohon dipotong itu, fungsinya pohon itu ya selain dia mengikat tanah, dia juga mencari sumber air. Ya tidak? Di sini pasti banyak yang jadi guru kan? Ya tidak? Ada kayak guru di sini? Ada banyak, termasuk Pak Andi ya Pak. Oh, jadi masih ternyata masalah itu longsor, tanah longsor bukan sekedar masalah alam, tapi masalah manusianya, masalah masyarakatnya. Jadi pertanyaan yang dimunculkan adalah begini,
Bagaimana sih cara berpikir masyarakat di situ? Gitu pertanyaan. Atau kedua, bagaimana sih mereka menghidupi hidup mereka? Itu pertanyaan. Jadi bukan yang ditanya kenapa pohon, kenapa itu banjir, kenapa itu udah nggak begitu lagi nanya. Ternyata masalah antara alam dengan masyarakat atau manusia itu tidak bisa dipisahkan. Ya? Lalu dia membagi di dalam integral ekologi ini bahwa ekologi itu berhubungan dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau dengan lingkungan mungkin masuk akal ya, tapi dengan ekonomi hubungannya gitu kali ya? Ya enggak? Kenyataannya ada banyak orang bermigrasi karena nggak ada, dia bilang nggak ada kerjaan di tempatnya. Padahal alam menyediakan banyak, ya tidak? Coba dibayangkan, kalau di sini ada bambu-bambu yang bagus, ya, ada orang yang pintar menganyam, berarti dia punya penghasilan di sini, ya tidak? Kalau orang itu butuhnya cuma tempat ayam yang saya lihat situ, dia bisa lebih kreatif buat yang lebih. Ya, masa kursi-kursinya nggak pakai kursi plastik, ada bambu. Dibuat pakai bambu, lemari dibuat pakai bambu, dinding dibuat pakai bambu, atap dibuat pakai bambu, bisa. Iya tidak? Berarti sebenarnya pekerjaan ada di situ. Tapi kenyataannya ada banyak masyarakat Flores yang pergi ke Malaysia, ke Kalimantan, ya enggak? Saya cuma bilang aja, saya pernah 6 tahun di Malaysia, di Kalimantan. Kalau saya pergi ke tempat ke tempat teman-teman di sana ya, kalau saya datang lain di sana, kadang-kadang kami biasa tidur dengan mereka di kayu itu ya, di lantai. Tapi yang saya nggak tahu kalau minum, kenapa? Kalau saya ambil air dari sumur, airnya ada putih-putih. Itu semua obat yang dikasih ke ke sawit, ya, itu ternyata masuk di tanah itu. Jadi masuk kita minum, bayangin, ya kan? Nah itu biasanya saya bawa botol minum, saya bawa kalau nggak di sini ada pohon kelapa, saya mau air pohon kelapa dong, ada pura-pura, supaya saya minum airnya, jangan air yang putih tadi itu, itu kadang-kadang. Tapi maksud saya itu apa yang dibuat orang kepada anak. Jadi secara ekonomi sebetulnya kenapa perlu jalan gitu ya? Kalau di sini kita bisa buat banyak hal. Sekarang keuskupan mengatakan tentang pariwisata holistik, benar nggak? Apa itu artinya? Apakah kita hanya siap menyambut tamu? Jangan. Ada banyak hal yang kita bisa tawarkan. Ada makanan Manggarai, Jawa, makanan Omer, makanan Edek yang enak. Kenapa nggak munculkan itu? Iya tidak? Ya? Terus jadi kalau saya pernah pergi dengan suster-suster kita itu ke Pulau Samosir, yang ke sana. Hampir di setiap tempat kalau kita tuh di situ ada makanan BPK. BPK itu artinya babi panggang karo. Gitu. Itu kan kulinernya mereka. Mereka jual bakmi goreng, bukan jual bihun goreng, bukan, jualnya BPK. Saya pikir itu salah satu contoh untuk melihat bahwa di situ tuh, di tanah itu tuh ada pekerjaan kalau kita mau buat, ya, dari makanan kita, dari anyaman kita, ya tuh, yang kita nggak pikir. Bayangkan kalau kita udah mulai membuat tas-tas kecil dari kain ini misalnya ya, kalau sarung kan tulisnya nggak pakai, ya tidak. Tapi kalau itu jadi tas yang bagus, jadi sepatu yang bagus, jadi selendang yang bagus, cari, ya tidak. Saya nih jalan kemana-mana nih, bukan sombong, bukan. Maksudnya saya ngeledek tuh, melihatnya, oh iya ada ya. Waktu itu saya pernah di Belanda 2 tahun. Di sana saya ngeliat ada orang bule itu pakai selendang. Saya tahu itu selendang Ethiopia karena saya 9 tahun di Ethiopia. Saya coba pikir lagi, kok itu tulis sampai pakai terus padahal udah di negeri Belanda. Jadi saya cuma berpikir bahwa begitu dia suka pakai itu dan itu digunakan di mana juga. Dan tanpa sadar itu udah mempromosikan tempat di mana dia bertemu. Ya, nah ini yang saya maksud. Ngomong pariwisata gitu, tapi saya mau ngomong bahwa alam dengan ekonomi itu hubungannya dekat banget. Ya. Dekat banget, ya kan, bambu bisa memberi banyak, tadi ya contohnya ya, makanan kita bisa memberi banyak. Terus juga bahwa alam kok, nih kalau kita bilang ngomong pembangunan ekonomi, biasanya seperti apa? Tujuan utamanya apa?
menghasilkan uang yang banyak dengan waktu yang cepat. Ya, jangan sampai waktunya terlalu lama, gitu kan? Tapi kalau kita berpikir ekologi, ekonomi itu nggak bisa. Kalau yang tadi pembangun ekonomi dia bisa begitu, tapi hanya dalam waktu tertentu. Setelah itu nggak gitu lah. Tapi kalau kita bilang ekologi, ekonomi itu akan berkelanjutan. Jadi saya kasih contoh ya. Ada seorang bapak di Kalimantan, orang Tionghoa. Dia membuat mie. Dia buat mie sendiri, ya. Dan dia hanya masak misalnya sekitar 75 porsi. Hanya itu. Dari umur muda sampai tua dia buat hanya itu. Tapi hidupnya tidak kekurangan, tetap berkelimpahan. Ini yang saya bilang ekonomi, ekologi, ekonomi. Dia punya anaknya bisa sekolah semua, tidak rakus gitu, tidak pengen banyak-banyak, tapi berkepanjangan sampai mulai 70 dia masih masak. Dan dia cuma jualannya tuh nggak jam berapa? Jam 11 sampai jam 12. Tapi persiapannya 4 jam. Ya tidak? Masak kaldunya, ininya ya semua buat mie. Ya. Dia bisa bayar semua orang ya yang kerja dengan dia dan tidak berlebih-lebih. Dia bukan jadi orang yang kaya yang tiba-tiba masa 5 tahun tiba-tiba udah punya mall, tidak. Karena ekonominya, ekologi ya. Ini contohnya, ya. Maksud saya bahwa ada hubungannya, ada. Dan semua tujuan ekologi ekonomi, ekologi budaya, ekologi sosial, semua tujuannya adalah berkelanjutan. Berarti kan menghidupkan. Ini yang diminta Bapak Paus kita. Jangan terlalu bagus gitu ya. Maksudnya, jadi seperti contohnya, kalau ini skopnya skop negara ya, skop lebih besar. Contohnya adalah pada saat kita punya tambang-tambang di sini. Ya. Pada saat tambang pasir, kalau kita lihat ya, jalan mau kemana, itu kan ada ya, tambang pasir di sana gitu. Kalau masyarakat di situ dekat dengan alam, dia akan tahu kapan harus stop tambang pasir. Jadi kalau dilihat, wah itu udah bahaya nih, terlalu banyak ya, itu kita bilang tolong di stop, bisa bilang ke pemerintah gitu ya. Ini kalau orang ada kepedulian tadi nih tentang bahwa ekologi, ekonomi harusnya berkelanjutan. Ya nggak apa-apa, boleh diambil pasir, tapi ada waktunya harus berhenti. Karena sumber-sumber yang seperti itu tidak bisa berkelanjutan, terus-terusan nggak bisa. Ya tidak, gitu. Ya, nah ini contohnya bahwa ekonomi, ekologi, ekonomi yang tadi. Ada banyak lagi contohnya. Jadi pada saat kita berpikir cepat dan banyak supaya menutupi waktu, dan satu hal lagi dari ekologi ekonomi itu ternyata punya akibat yang lain ke budaya sama ke tradisi. Jadi kenapa? Nah, bingung kan? Apa nih hubungannya gitu ya? Pada saat kita memakai semua kain yang dari dari pabrik ya, kita seakan-akan punya pakaian seragam. Ya tidak? Kita menghilangkan yang namanya keunikan. Penunan biasanya unik, ya tidak? Ya, mungkin ada yang begini hampir sama tapi warnanya beda. Ya, itu yang dibuat oleh tangan itu punya keunikan. Dan bukan hanya keunikan, di situ ada nilai tradisi. Ya, dari dulu pernah banyak orang Jawa di Kalimantan juga. Mereka bilang ada gambar apa, artinya apa, gitu ya. Kalau saya lihat ada kain todo, mungkin ada jenis-jenis tertentu yang saya tahu itu tenunan yang paling sulit dibuat. Ya, jenis desainnya, ya. Dan nah itu saya bilang ada hubungannya ekologi budaya. Sekarang, kalau di kota-kota atau di tempat-tempat yang mulai berpikir tentang ekologi, dia membangun kota itu, rumah-rumahnya, dia tidak cukup hanya membangun rumahnya harus sifatnya ekologis, bukan. Dia harus melihat 1-2 hal yang lain. Pertama, rumah-rumah yang dibuat itu harusnya desainnya itu mengambil kearifan lokal. Jadi desain tradisi yang ada. Ya. Lalu kota itu juga seharusnya kalau dibangun harus ada nilai kehidupan di situ. Berarti ada adat di situ. Tapi kalau kota yang dibuat dengan modern tanpa itu semua, itu bisa ditinggalkan. Ya, ada banyak kota di dunia ini ditinggalkan, yang udah begitu megah ditinggalkan. Karena di situ hanya berpikir tentang ekonomi yang sebentar, tidak berkelanjutan. Gitu. Coba kalau yang biasa buka YouTube ya, boleh lihat kota-kota yang hilang. Ada banyak kota yang hilang di dunia ini, kota yang sangat modern.
Karena di situ tidak ada nilai kemanusiaannya, tidak ada keakrabannya, tidak ada rasa at home seperti ini nih, ya. Penting nggak rumahnya temboknya ini atau temboknya yang apa kayu dan besi dan lain sebagainya? Nggak perlu. Yang penting adalah pada saat kita bisa sama-sama begini, ya tidak? Duduk santai, ngobrol, berdoa bareng. Ini nilai yang tidak bisa dianggap sepele untuk suatu kehidupan yang berkelanjutan. Iya nggak? Betul kan? Jadi ternyata ada nilai-nilai. Nah sekarang kalau dibilang ekologi budaya, apalagi contohnya? Saya mau kasih gambaran sedikit. Tradisi yang kita punya dari manapun kita ya, itu sifatnya unik. Selain unik, dia itu sebetulnya mengangkat semua nilai-nilai atau jiwa dari yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Percaya nggak? Semua adat yang kita punya sekarang bukan terlahir dari 2-3 hari yang lalu. Bukan. Dari ratusan tahun yang lalu. Mungkin pernah dengar cerita. Dan itu menunjukkan apa? Keunikan dan identitas kita. Ya? Jadi orang Flores mulai bersyukur ketika panen. Itu bukan datang 3 tahun lalu. Beratus tahun lalu. Ya, jiwanya dipakai sampai saat. Dan jiwanya roh nenek moyang kita yang kita ikat dan kita bawa. Karena nilai-nilai bagus di situ. Jadi tidak ada tradisi yang boleh dihilangkan nilainya. Tetapi bentuknya bisa berubah. Jadi kalau contohnya ya, kalau orang mau sekolah keluar dulu kan biasa kumpul-kumpul sedikit untuk mendukung. Nilai solidaritasnya harus boleh tetap ada. Tapi bentuk uangnya tidak boleh berubah. Ya, kadang-kadang kan ditentukan tuh. Kamu kasih segini ya, kamu kasih segini. Siapa? Ya enggak? Kalau nggak punya duit nggak bisa. Jadi dibilang semua budaya menjadi budaya kita harusnya mengembangkan. Pertama mengembangkan. Sifatnya harusnya dinamis, ya bisa berubah. Harusnya partisipatif. Partisipatif berarti setiap orang yang boleh mengungkapkan pikirannya untuk budaya itu. Nilainya tidak boleh hilang. Ini kalau ngomong sama ibu-ibu kalau soal budaya agak sedikit-sedikit kantuk soalnya sering gak diajak untuk buat keputusan. Iya tidak? Betul nggak Pak? Ketawa-tawa, bener nggak? Bener. Mulainya dari mana? Mulai dari rumah. Jadi bapak ibu yang punya anak-anak, nih anak-anak juga dengerin ya. Ini udah ngantuk nih kayaknya. Ngantuk ya? Justru ngomongnya ngebosenin ya? Bosenin nggak? Jadi saya bilang contohnya dari rumah. Kenapa? Seringkali anak-anak diajar hanya untuk nurut sama orang tua. Bener nggak? Benar. Anak-anak nggak ada yang senyum-senyum sih. Salah. Ya, sopan sih nggak apa-apa ya. Tapi harus nurut itu sebetulnya bisa begitu. Karena kenapa? Sebetulnya yang paling penting anak-anak di rumah itu perlu diajak untuk berpikir kritis. Ya, setiap anak perempuan, anak laki-laki di rumah perlu berpikir kritis. Jadi kadang-kadang gini, bapak ibu nih ya, saya kasih contoh kadang-kadang kita mau ngajak anak-anak jalan, ayo kita mau ke pasar, mau ke toko ini atau ke toko ini, gitu misalnya ya, sama-sama di situ ada bakminya, ya, atau ada apa makanan yang apa makanan kita di sini untuk jajan itu apa? Ini nggak ada yang tahu. Apa maksud? Bubur ayam, nggak ada. Apa sih namanya? Apa biasa kalau jajan di luar? Bakso. Ke toko ini atau ke toko ini ada 2 toko bakso kan? Anaknya diajak milih. Jadi kalau diajak milih, ditanya, kalian boleh pilih sekarang, tapi jawabannya harus kompak dan ada alasannya. Apa sadar? Anak harus buat tim nih jawabnya. Ya tidak? Pak, Mak, kita kan toko A aja. Kenapa? Ditanya dong alasannya. Kenapa? Kayaknya di situ tuh ada dikasih apa sayur, ada tahunya juga, gitu misalnya. Dan kami dua-duanya senang kayak gitu. Itu sebetulnya hal sederhana, tapi bahwa anak diajak untuk berpikir kritis dan punya alternatif, punya pilihan. Apa akibat dari ini? Pada saat anak punya ya, pada saat dia pindah ke tempat yang lebih, misalnya pada saat dia di sekolah, ya,
Halo, aduh ada minuman ini kayaknya mengganggu sedikit. Hai. Sambil dengerin ya, nggak apa-apa ya, sambil santai. Jadi pada saat anak-anak pindah ke tempat di mana maksudnya pindah maksudnya udah mulai mengenal sekolah, dia ke lingkungan yang lebih besar kan? Di situ di kelas dia juga boleh punya di rumah udah biasa berpikir dengan kritis, biasa punya alternatif, biasa punya solusi gitu. Aku teh aja, aku air ini boleh nggak? Sambil dengar ya, kamu jangan ngomong dengan suster yang ngomong Dengar lah. Aku sih nggak mau kalau aku nggak didengerin. Kalau lagi di jalan aku nggak didengar nggak apa-apa, tapi kalau di sini aku didengar. Ini nggak apa-apa. Mana? Ini anaknya Pak Ardi nih. Iya ya. Iya yang raja di sini. Jadi, oke, lanjut ya. Jadi kita mulai dengan berpikir kritis itu mulai di rumah. Ya, kalau kita lihat ada berita apa, ya, kita mulai berpikir apa ya kayak gini ya. Jangan cuma nanya, itu apa? Ya, itu nggak kritis. Pertanyaan kritis itu harus pertanyaan yang membuat orang bisa menjawab lebih panjang, lebih dalam gitu. Ya. Ya, bentar. Bisa diangkat sini temennya. Nih, ambilin disapu tuh. Oh, gitu loh supaya nggak bulak balik kasihan tuh. Nah, gitu. Iya, bagus. Ini ya. Saya kalau udah makan nggak mau. Iya, tunggu semua. Iya. Santai aja. Soalnya kalau dengan saya agak langsung. Iya, silakan. Hanya mulut yang bergerak tapi telinganya. Iya. Iya, santai-santai. Iya, betul, silakan. Iya, saya gede. Saya ngomong nanti giliran saya makan, kalian yang ngomong ya kan, cerita gitu tentang adat gitu segala ya. Jadi ketika kita bilang tentang alam, tadi alam hubungannya dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tadi kan ada contoh-contoh. Saya nggak mau ngomong teorinya, mau sih contohnya aja supaya lebih berasa ya. Jadi kayak tadi saya contoh seperti itu bahwa ada koneksinya, ada hubungannya gitu. Nah sekarang sebetulnya saya ngomong tentang Laudato Si. Dua kata Laudato Si, yang artinya terpujilah Engkau. Ya, Paus Fransiskus itu punya inspirasi dari Santo Fransiskus Assisi dengan madah yang mengatakan gini, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sudah kan? Minta di kakak bingung. Itu madah yang membuat Di belakang. Dia mau bilang terpujilah Engkau ya Tuhan atas bumi yang menjadi gambaran saudari, atas bumi yang menjadi gambaran ibu. Ya pasti orang Flores dekat dengan gambaran bumi adalah ibu, benar nggak? Karena di dalam gambarannya ibu itu selalu welcome, ya, selalu menyambut dengan semua yang ada di dia. Dan Tuhan meletakkan banyak hal dalam bumi ini. Ya, ada air yang bagus, ada hutan yang bagus, ya, ada gunung yang indah, ada laut yang bagus, ya, betul kan? Nah, terus selain itu, tapi dia juga menggambarkan bahwa tolong dengar jeritan ibu yang menjerit karena digali, diambil terlalu banyak, dieksploitasi. Ya, kekayaan yang ada di bumi itu. Katanya apa? Ya,
saya cerita aja. Awas Di air, awas beberapa air. tempat Sana. pohon-pohon Bilang permisi, bilang permisi. pohonnya ditebangin. Bilang permisi. Untuk mengangkut pohon-pohon itu dibuatlah jalan-jalan yang seperti air ya, yang pohon-pohon besar. Pada waktu itu pohon-pohon ditebang, bumi sebetulnya sudah menangis. Dia tidak, yang tadi saya bilang tidak ada air lah, bisa longsor dan lain sebagainya. Lalu digantikan dengan apa? Kadang-kadang Cici, airnya oma, hai. digantikan dengan Lewat sudah. Bilang permisi. dan untuk itu kadang-kadang bukan hanya hutan yang digunduli, tapi rumah-rumah pun difungsikan. Ya tidak. Pernahkah dengar kemarin ada orang membuat pabrik semen? Kemudian bapak dia di mana? Wajah. Saya pernah lihat di SPD kayaknya wajahnya kayak bapak. Saya pikir dia pernah ketemu di SPD dia. Jadi saya benar kan ada satu konsep bekerja di SPD dengan pantel Simon juga. Ya, waktu itu saya diundang untuk seminar di sana. Bisa jadi. Saya di udah 3 kali. Masa pikiran gitu ya. Ya benar-benar. Waktu itu saya diundang untuk seminar di sana, jadi kasih tapi dengan para stafnya. Jadi saya cuma ingatnya sedikit. Dan tadi saya bilang tentang bahwa bumi dengan yang tadi yang menjerit itu ternyata dia butuh perhatian dari kita. Selama ini yang kita pikirin apa yang ada di hutan itu untuk manusia, ya tidak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu mungkin tidak tahu ya. Pada waktu kita menebang satu pohon besar itu, di sana itu ada sekitar 27 jenis spesies. Spesies itu keluarga jenis-jenis dari binatang atau makhluk hidup lainnya. Jadi di sana itu ada apa? Ada lumut, ya tidak. Di pohon ada anggrek, ya tidak. Ada burung-burung bersarang di situ. Ada jenis-jenis kumbang, ada jenis kupu-kupu, mungkin bukan 1-2 jenis. Ada semut, ya tidak. Ada berbagai macam di situ yang tumbuh, yang berkembang di pohon itu. Jadi pada saat kita mau memotong pohon, kita harus ingat ini. Apakah kenapa deh? Kurang, ini masih ada. Jadi ada begitu banyak ya ekosistem di atas pohon itu. Jadi sebelum kita potong, kita mungkin butuhnya cuma untuk kayu bakar ya. Tontonan. Kita pakai ranting-rantingnya ya. Kalau tidak, kalau memang mau potong pohonnya, kita harus punya ide untuk menanam juga. Ya tidak. Harus kita menanam. Karena kenapa kita tidak